Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa untuk mahasiswa-mahasiswi program studi ekonomi pembangunan Universitas Terbuka yang saya banggakan. Hari ini kita bertemu kembali dalam sesi materi pengayaan dengan Bapak Nurul Hidayat, SEME, selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah Statistika Ekonomi dengan kode ESPA 4123 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Kita lanjut ya untuk materi mengenai statistika ekonomi, mengenai pengantar ilmu ekonomi. Dalam pengantar ilmu ekonomi itu ada 3 konsep dasar, yaitu statistik sebagai ilmu penunjang disebut statistika, kemudian statistik sebagai pekumpul data atau kumpulan data, dan statistik sebagai atribut dalam penelitian kuantitatif. Kemudian di sini konsep dasar statistika di sini ada pengumpulan data, penyusunan data, kemudian penyajian data, dan interpretasikan data. Kegunaan ini melalui fase deskriptif dan inferensi. Selain itu, statistika dan metode ilmiah di sini ada metode ilmiah, kemudian langkah-langkah dalam metode ilmiah di sini, perumusan masalah, kemudian melakukan studi literatur, kemudian membuat dugaan atau asumsi di sini atau hipotesis. Kemudian peran statistika ini sebagai instrumen, sampel, sifat data, variabel, dan metode dalam penelitian. Kemudian data di sini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian data di sini tingkat skalanya itu ada data nominal, kemudian ada data ordinal, data interval, kemudian data rasio. Seperti di Anda sekalian lihat pada laman di sini bahwa terdapat penjelasan, kemudian ciri dan contohnya. Kemudian dalam pengolahan data di sini kita dalam pengolahan data ada parameter, kemudian ada non parameter atau parametrik, non parametrik, kemudian jumlah variabelnya di sini lebih dari satu variabel, univariat, kemudian bivariat, terus multivariat. Kemudian dalam penyajian data di sini ada yang berbentuk tabel, seperti Anda lihat di layar di sini ada yang berbentuk tabel, kemudian ada yang berbentuk grafik dalam penyajian data. Kemudian dalam membuat tabel di sini, dalam tabel itu ada baris dan kolom seperti yang dilihat di layar oleh Anda sekalian di sini. Kemudian di sini selain tabel ada pembuatan grafik. Di sini ada grafik batang, kemudian grafik garis, lingkaran, dan interaksi. Selain itu, di sini ada juga jenis-jenis grafik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini ada batang, garis, lingkaran, dan interaksi. Dan selanjutnya ada yang namanya frekuensi, di mana dalam hal frekuensi di sini pengelompokan kelompok 1, 2, 3 seperti di contoh tabel di sini yang tertera di layar. Kemudian ada distribusi frekuensi. Ketika berbicara mengenai frekuensi, ada pendistribusian. Di sini ada yang berbentuk kelas, kemudian ada yang sebaran, kemudian menentukan banyak kelas, terus panjang kelas. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Silakan kalian berperan aktif dalam forum diskusi pada pertemuan hari ini. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi sebelum kalian melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kemudian semoga bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.